Lagi mamah kuah-kuah. Embak lantah bosi na. Turun di barisan belakang penjaga gawang Muhammad Ali dengan nomor punggung 25, kemudian bek kanan Akmaluddin dengan nomor punggung 18, Jafar Kandang dengan nomor punggung 2 selaku bek kiri, kemudian bek kanan Furkan dengan nomor punggung 14, gelandang kanan Abdullah dengan nomor jersey 13, gelandang kiri Dekvan dengan nomor punggung 11, kanan dalam Nanda dengan nomor punggung 16, kiri dalam Yus Rival dengan nomor punggung 6, kanan luar saudara Rijal Lambak dengan nomor punggung 10, kiri luar Fani Aulia dengan nomor punggung 12, dan striker Irwandi Makalele dengan nomor punggung 17. Dibantu oleh beberapa materi para pemain cadangan, ada Faisal, Abdal, Muntasir, kemudian Mustafa, Fauji dan kawan-kawan. Inilah tim yang dipresideni langsung oleh manajer tim Borju, kemudian pelatih Muhammad dan asisten pelatih saudara Mandu bersama medis Rizky. Itulah susunan pemain dari kesebelasan Perselo FC kita lihat. Baik, kita bacakan susunan pemain dari kesebelasan tuan rumah. Itulah Tunas Muda FC sebagai berikut. Penjaga gawang Boy Persiraja Banda Aceh 94, center back Al Hadi 6, back kiri Ricky Ramadan 15, PSMS Medan, back kanan Bani Abi 15, gelandang kanan T Muhammad Iqbal 3, gelandang kiri Wali PSAU, kanan dalam Syaril Kanti Persib Aceh 9, kiri dalam Aulia Fikri 8, kanan luar Yusri Korea 11, kiri luar Yabes 10 bersama striker Pandi Bulik 12. Itulah susunan pemain dari kesebelasan tuan rumah PS Tunas Muda FC di bawah manajer tim Jupri, pelatih Irfan, asisten pelatih Budi Ulu Tudung, tim medis Walik Eng. Itulah susunan pemain dari kesebelasan tuan rumah. Oke, baik saudara, langsung saja kita coba untuk menemani Anda menyaksikan jalannya pertandingan. Sementara kita saksikan saudara terjadi sebuah tendangan corner. Bagaimana tadi sebuah tekanan coba dibangun para pemain dari kesebelasan Laskar Jingga tepat di sektor kiri kali ini. Sementara kita saksikan 2, 3, 4 pemain Irwandi Makalele dan juga Fani Aulia bersama Rijal Lambak tampaknya sudah mencoba untuk membanjiri daerah areal 16 saudara. Akankah mereka berhasil memecah kebuntuan di menit awal? Sementara masih mencoba untuk mengambil ancang-ancang. Kita nantikan. Tidak melalui kaki kiri, cukup baik tadi ke daerah gawang. Oh, sayang sekali saudara. Satu shot tadi. Yalah, kita saksikan saudara gagal mencapai titik target yang sempurna. Bagaimana tadi satu shooting di luar daripada kotak penalti yang coba dibangun para pemain dari kesebelasan Laskar Persilo. Sementara masih mencoba untuk keluar dari pertahanan dari tekanan anak-anak dari kubu kesebelasan Laskar tuan rumah mencoba untuk menerapkan umpan-umpan 1-2. Kali ini orbitkan umpan, kita saksikan kerjasama cukup baik masih dalam penguasaan anak-anak dari kesebelasan Laskar tuan rumah. Satu orbitan umpan ke daerah sektor kiri, kita saksikan lewat kaki pemain nomor 12 Pandi Bulek, arahkan satu umpan lambung, kita saksikan cukup berbahaya sekarang mencoba untuk melakukan satu gol. Oh, sayang sekali. Namun kita saksikan sebuah tekanan cukup menggigit saudara lewat aksi serangan balik dilakukan Laskar tuan rumah melalui ujung tombak tajam tadi. Kita lihat Pandi Bulek. Namun terlebih dahulu kita lihat ada free kick tadi. Kembali palang pintu dari kesebelasan Persilo, arahkan satu kerjasama mencoba untuk menekan kali ini. Kita lihat saudara dibayang-bayangi ketat pemain nomor 17 dari kubu kesebelasan tuan rumah Pandi Api tadi melahirkan sebuah suin atau lemparan ke dalam. Ya, sudah lakukan. Inilah pemain tarkam yang tidak asing lagi dari pandangan mata saudara. Jafar Kandang, kita saksikan orbitkan satu umpan cukup baik tadi. Masih saja Jafar Kandang
Kita lihat kemana akan dituju. Coba kali ini melakukan satu orbitan racik serangan di sektor kiri, kita lihat. Terus melewati daerah lingkaran tengah, kemana akan dituju. Satu terobosan kita saksikan, masih cukup cermat, kita lihat. Satu aksi bleeding dilakukan para pemain dari kubu kesebelasan Persilo. Sebuah kerjasama kali ini, Nanda yang dimaksud. Akankah kita saksikan pemain asal Galacticos Kota Juang Bilun ini berhasil tadi? Oh, sayang sekali. Sebuah penempatan umpan lambung Irwandi Makalili yang dimaksud. Yalah, kita lihat putra Aceh, kelahiran Menasah Dayak Simpang Selamat Saudara, pemain yang pernah dipromosikan dalam satu Piala Prabowo Subianto. Gagal, kita lihat, atau belum berhasil untuk dapat memecah kebuntuan, sementara masih mencoba untuk memainkan umpan-umpan 1-2. Free kick. Center back Al-Hadi. Kita lihat Al-Hadi masih liar-liarkan, saudara. Kemana akan dituju? Langsung saja berikan satu penempatan umpan long pass, memasuki daerah kotak penalti. Kita saksikan sebuah perebutan. Oh, sayang sekali, saudara. Belum merupakan sebuah ancaman yang berarti. Bagaimana kita lihat striker jangkung saudara Fandi Bulek mencoba tadi untuk dapat melakukan satu sambaran heading ke daerah gawang MAD. Namun hanya melahirkan satu tendangan out gawang. Ya, kita lihat saudara penggawa PSLS ini sudah lakukan. Irwandi Makalili terlibat satu aksi duel. Sebuah kerjasama Yabes, kita saksikan saudara. Aksi pilih cukup cermat kali ini. Sebuah motivasi serangan cukup terorganisir dilakukan oleh para pemain Laskar tuan rumah. Kembali mencoba untuk kirimkan umpan tarik. Kali ini sebuah kerjasama lewat Rizky Ramadan, pemain yang lama bergabung bersama Laskar. Lantang laju Persiraja Banda Aceh. Kemana akan dituju saudara? Arahkan satu penempatan umpan long pass. Bagaimana kita saksikan saudara? Penyelamatan cukup baik. Kembali kita lihat diperagakan oleh trio center back yang mengkoordinir lini bawah dari kubu kesebelasan Laskar hingga Persino Kuta Makmur ini. Sementara masih belum mengubah keadaan saudara, masih dalam kedudukan imbang 0-0 tanpa gol. Sementara kita saksikan langsung mencoba untuk menerapkan sebuah penempatan umpan long pass. Bagaimana kita saksikan kembali kita lihat gagal tadi, berikan umpan yang akurat. Mudah saja tentunya diantisipasi. Dan perlu kita saksikan, sama-sama kita saksikan saudara, menit-menit awal dua tim mencoba untuk melakukan perempatan formasi serangan dengan penempatan umpan long pass tentunya. Sementara kita saksikan kembali satu penempatan umpan Yabes kali ini. Mana akan dituju? Kerjasama kali ini pemain nomor 5 Wali. Lagi-lagi kita saksikan Wali yang sore hari ini bertindak atau dipercayakan sebagai kapten kesebelasan. Inilah strategi yang diterapkan oleh kubu kesebelasan Laskar tuan rumah sore hari ini, menerapkan skema formasi 4-4-2, merupakan sebuah formasi cukup standar saudara bagi sebuah tim persepak bolaan. Oh, salah umpan kita saksikan Irwandi Makalili terlepas kiranya keras dari gawang, sementara masih mencoba untuk menekan, mencari peluang. Oh, sayang sekali saudara, sampai tadi kita lihat ruang gerak saudara Irwandi Makalili dengan mudah saudara dapat diambil kembali para pemain dari kesebelasan Laskar Stopilo. Yabe kali ini pemain nomor 17 Van Yabe, kita lihat lampungkan ke daerah kotak penalti. Kembali mencoba untuk melakukan kontrol. Wah, hentakan shooting ke daerah gawang. Oh, kita saksikan saudara kembali sebuah aksi brilian blok diperagakan para pemain center back dari kubu kesebelasan Persilo. Bagaimana saat ini kita lihat menghasilkan sebuah tendangan corner kick. Ini merupakan peluang tentunya bagi kesebelasan Laskar tuan rumah saudara. Akankah kita lihat anak-anak tuan rumah yang syarat dengan materi para pemain-pemain bintang Liga 3 berhasil kali ini memecah kebuntuan. Jadi sekali lagi kami minta kepada anda para penonton yang masih berada di luar untuk langsung bergegas menghubungi meja loket yang telah kami sediakan dan segera memasuki lapangan pertandingan, karena pertandingan baru berlangsung beberapa menit dengan kedudukan sementara masih 0-0. Kembali kita alihkan perhatian karena pertandingan sebuah skema 1-2 coba diterapkan para pemain dari kubu kesebelasan tuan rumah, angkat keras ke daerah gawang. Oh, kita saksikan saudara terlibat tadi aksi duel kok cukup baik kita saksikan.
Sebuah skema serangan diperagakan oleh kubu kesebelasan tuan rumah yang sempat tadi merepotkan lini bawah dari kesebelasan Persilo. Sementara kita lihat kembali sang playmaker melalui kaki pemain nomor 8 Aulia Fakri. Pemain yang lama bergabung bersama kubu kesebelasan Mercu Buana Medan ini. Coba dibayang-bayangi, kita lihat pemain Laskar hingga berhasil kali ini melalui kaki pemain nomor 10 kita saksikan Rizal Lambak. Rizal Lambak terlepas kali ini coba orbitkan umpan ke sektor kanan, kita saksikan ada pemain nomor 11 di sana. Kembali sebuah kerjasama cukup baik saudara. Ya, Din ya. Lagi coba geserkan umpan ke sektor kanan, sebuah feeling cukup baik melewati dua pemain. Kali ini kita saksikan sudah berhasil melakukan satu hentakan crossing ke daerah gawang dan sayang sekali saudara. Bagaimana kita saksikan asisten wasit tampaknya terlebih dahulu mengangkat bendera. Mana tadi kita saksikan Rizal Lambak, pemain yang lama bergabung bersama Galacticos Kota Juang Birendene, terjebak di posisi offside. Menghasilkan tendangan bebas. Kamu lagi perhatian kepada adik-adik kamu petugas bola. Tolong neco bola yang kai tibik lampu sawitnya. Yang kai pau lampu sawit tolong ya cok dik. Cok mat intat meja panitia. Inilah sudah saudara kita lihat laga cukup krusial bagi dua tim untuk memperoleh satu tiket menuju kepada 4 besar saudara. Masih terus berlangsung seru. 7 menit usia pertandingan di babak yang pertama. Dua tim kita lihat masih bermain imbang dalam kedudukan 0-0 tanpa gol. Sementara masih mencoba untuk menggeber sektor kiri pertahanan dan kubu kesebelasan Persilo. Angkat ke daerah lingkaran tengah lewat kaki pemain nomor 8 Aulia Fikri. Cukup terukur saudara. Perpindahan umpan di segala lini dilakukan oleh kubu kesebelasan Laskar tuan rumah. Kali ini kita saksikan mencoba untuk menerobos daerah kotak penalti. Sebuah skema cukup baik kita saksikan, berikan umpan tarik langsung saat ke daerah gawang. Cukup baik saudara, sebuah keputusan cukup tepat kami kira. Kembali dilakukan saudara Wali. Sebuah hentakan shooting 25 meter di luar daripada kotak penalti tadi, yang namun masih cukup jauh dari sektor kanan gawang M. Ali. Lagi-lagi kita saksikan terjadi sebuah tendangan out gawang. Kembali manakan dituju. Lakukan sudah cukup cermat kali ini. Kita saksikan Irwandi Makalili. Kembali terlepas tadi dari upaya kontrol. Berhasil diantisipasi rapi para pemain dari kesebelasan tuan rumah saudara. Namun kita saksikan satu free kick atau satu pelanggaran kecil tampaknya dilakukan para pemain dari kesebelasan tuan rumah. Beberapa meter di sektor kiri pertahanan. Kita lihat saudara siapakah yang bakal ditempatkan sebagai Al-Gujum. Adalah saudara Fani Aulia. Ya, Fani Aulia. Sementara dua pemain mencoba untuk membentuk wall. Kita lihat Fani Aulia. Sementara Irwandi Makalili sudah berada di daerah kotak penalti, sudah lakukan berbahaya. Dan kita saksikan tadi kembali saudara cepat kiranya di posisi offside. Inilah kita saksikan striker tangguh dari kesebelasan Persilo Kuta Makmur, Fani Aulia, belum mampu berbuat banyak saudara melalui sebuah peluang free kick tadi. Untuk pertahanan berhasil lakukan satu efek cukup baik tadi. Sayang sekali, jelas tadi kita saksikan sebuah handsball terpantau dari Bapak Wasit Mirsa Sabri. Sore hari juga bertindak begitu netral. Sementara masih terus menekan lewat kaki 11, terlepas kiranya cukup baik saudara kita saksikan. Bila satu shooting deras dengan kelajuan 75 km per jam dilakukan oleh pemain nomor 11 dan kubu kesebelasan Persilo Kuta Makmur. Hadi Yapes tadi yang dimaksud kembali berhasil direbut. Kita saksikan melalui kaki Rizal Lambak. Buat kerjasama kali ini kita lihat melalui 15 bukan jauh ke daerah lingkaran tengah, berupaya untuk dapat lakukan kontrol terlepas kiranya melewati daerah kotak penalti. Begitu sulit saudara untuk dapat membongkar ini pertahanan dan kesebelasan Laskar tuan rumah. Kali ini kita saksikan
Wah, shooting ke daerah gawang. Lagi-lagi kita lihat saudara-saudara. Nanda lantak laju Persiraja Banda Aceh. Kita lihat gol melalui kaki kanan. Lakukan sudah. Kemana kita lihat saudara-saudara. Jafar Kandang, pemain yang memiliki postur tubuh 178, tentunya cukup unggul dalam bola-bola atas dan juga tercatat sebagai pemain yang memiliki nama besar di Tarkam Aceh. Kita lihat kali ini sebuah serobotan ke sektor kiri. Akmaludin, Sosedin melalui kaki Nanda terus mencoba untuk geser umpan ke sektor kiri. Kita lihat saudara-saudara mencoba untuk melakukan sebuah feeling. Bayang-bayangi dua pemain. Lagi-lagi kandas kiranya serangan dibangun para pemain dari kesebelasan Persilo. Kali ini satu aksi serangan balik melalui kaki saudara Wali. Kita lihat kemana akan dituju. Adalah sosok jenderal lapangan tengah bagi kubu kesebelasan tuan rumah saudara-saudara. Sapayur pengumpan jauh kali ini lambungkan umpan ke sektor kiri. Oh, sebuah aksi heading namun tidak terukur saudara, berhasil direbut para pemain dari kesebelasan Persilo. Tidak ada rekan di sana. Kembali kita saksikan Wali, sebuah serobotan ke sektor kiri. Kita saksikan kali ini ada Yabes Roni, masih saja Yabes angkat satu penempatan umpan datar memasuki daerah kotak penalti. Terlepas kiranya pemain nomor 11 Yusri Korea. Kembali kita saksikan Yabes geserkan umpan tarik. Kali ini Fani Abi, masih saja Fani Abi cross ke dalam gawang. Oh, kita saksikan saudara-saudara, crossing demi crossing terakhir dari kaki Laskar tuan rumah di sayap kiri tadi. Tampaknya saudara-saudara belum merupakan sebuah ancaman yang berarti. Kembali datang lagi serangan dari kubu kesebelasan tim Laskar tuan rumah. Kita saksikan terlepas kali ini pemain nomor 12 kembali save. Wow, satu aksi save cukup baik saudara. Kembali kita lihat dilakukan penjawab PSLS Dok Semawi M. Ali. Bagaimana tadi membuat tim tangguh dari kubu kesebelasan Laskar hingga Persilo terhindar dari kebobolan. Ialah kita saksikan satu penampilan yang patut kita acungkan jempol. Ya, cukup baik tadi kita lihat saudara-saudara. Setepos saja kembali sebuah kerjasama. Kita lihat dibayang-bayangi Laskar tuan rumah. Nah, tim yang kali ini kita lihat dipelopori langsung beberapa materi para pemain-pemain tenar. Ruang di kali ini kita saksikan saudara-saudara kali ini orbitkan umpan ke sektor kanan. Sebuah kerjasama kita saksikan langsung saja berikan satu terobosan mencoba untuk masuk ke daerah kotak penalti. Dibayang-bayangi ketat terlepas kiranya berbahaya kali ini. Kita lihat langsung ke daerah gawang dan cukup baik tadi. Kembali kita saksikan tindakan penyelamatan juga dilakukan oleh mantan penggawa Laskar lantas laju Persiraja Banda Aceh. Saudara Boy hanya melahirkan sebuah lemparan ke dalam atau throw-in. Cukup baik kita saksikan saudara-saudara. Aksi jual beli serangan dibangun oleh dua kubu kesebelasan. Tentunya melahirkan sebuah tontonan cukup menarik pada sore hari ini. Kembali kita saksikan anak Laskar hingga angkat lambung dari kotak penalti mencoba untuk melakukan kontrol tadi. Kembali offside kiranya. Dan baik saudara-saudara, ialah pertandingan di babak yang pertama. Beberapa menit menjelang bubaran kembali akan dilaporkan oleh rekan saya Bung Usman. Silakan Bung. Ya, terima kasih bagi Bung Mulyadi sudah meliput jalannya pertandingan di baru babak pertama. Baik, kita saksikan jalannya pertandingan di babak pertama ini masih 0-0. Kembali Akmaludin di sana lepas satu pemain dari kesebelasan Tunas Muda, tapi masih ada Jafar Kandang kita lihat. Masih kop bel udara Syaril Kanti, satu bola lepas. Apa yang terjadi saudara-saudara? Oh, terjadi pelanggaran oleh Akmaludin pas di depan bapak pengadil kita lihat terhadap salah seorang penyerang dari kesebelasan Tunas Muda. Nomor punggung 11 kita lihat Yusri Korea. Hingga satu bola tendangan bebas coba diberikan untuk kesebelasan Tunas Muda. Coba diambil oleh kapten kesebelasan saudara Wali, merupakan anak kandung daripada Pak Guru tapi ke anak promo. Kita lihat saudara Wali, inilah pemain yang dipinjam oleh Tunas Muda hari ini, berasal dari PS Aulu Sukun. Saudara Wali
Kita lihat. Alah, tipak banyak, anak punya tipak ni. Cukup keras tapi masih melambung di atas meter gawang, dikawal oleh M. Ali, mantan punggawa PSL Semawe. Kita lihat inilah M. Ali, masih 0-0 pertandingan pada sore hari ini. Kita lihat kemarin sore pertandingan cukup berimbang. Kita lihat antara kesebelasan Bantayan FC dari Kecamatan Sunudon berhadapan dengan kesebelasan Mantara FC dari Luskun Aceh Utara, bermain imbang satu sama dan diadu tendangan penalti juga sama 9 sama. Akhirnya ditunda main kembali hari Senin. Kembali satu bola. Kita lihat besok kembali pertandingan tunda antara Bantayan FC dari Kecamatan Sunudon versus kesebelasan Mantara FC dari Luskun Aceh Utara. Kembali satu bola. Kita lihat Perselu angkat yang dituju nomor punggung 12. Kita lihat apa yang terjadi saudara-saudara. Fani Aulia, salah seorang pemain dari PS APPD, kandas kali ini dicuri oleh pemain-pemain kesebelasan Tunas Muda. Wali angkat dengan kaki kanan melewati garis tengah. Di sana ada nomor punggung 12. Kita lihat apa yang terjadi saudara. Satu saudara Pandi Bulik, masih Bulik. Kita lihat, oh, bola sudah duluan ke lapangan pertandingan. Iya baik dua nak kelung. Mana itu pegaba? Oh, kemariana iya pegah. Baik selingkuh ini kelung. Kembali satu bola kontrol dada maka Lili. Kita lihat apa yang terjadi saudara-saudara. Kembali Perselu bangun serangan lewat kaki nomor punggung 12. Kita lihat berbahaya untuk Makalili, terlambat sedikit. Oh, tulak menolak tidak dibiarkan karena akan tulak bala Yabes. Inilah pemain kelahiran Mantang Sijuk. Kembali satu bola. Kita lihat apa yang terjadi saudara-saudara. Perselu coba satu bola angkat, masih pendek-pendek. Kita lihat kembali serangan datang lagi-lagi, coba berikan pada nomor 12. Kita lihat di sana coba dikejar oleh Syaril Kanti, masih pendek-pendek. Dia tidak ada teman saudara. Masih angkat dengan kaki kiri, tidak ada teman. Kembali di sana Rizky Cetring. Kita lihat masih pendek-pendek Perselu. Satu bola angkat, tidak ada teman. Syaril Kanti lepas kali ini. Kembali dicuri oleh Perselu. Melewati 1, 2, 3 pemain. Lepas kali ini. Apa yang terjadi saudara Dekvan tadi? Berbahaya. Hampir berbahaya. Nah, kalau terima nasi yang perle ini punya. Sangat dingin na nyompat belah rau nung meja panitia yang mengkat saudara Mariana. Kembali satu bola sana. Kita apa yang terjadi saudara-saudara. Terlalu tinggi tadi, saya kira satu kaki. Anak lebih bang golanya, golang cah, brele, makanya espresso cah dia. Baik saudara, inilah pertandingan pada sore hari ini dalam 8 besar, merupakan hari yang keempat. Dua kesebelasan kembali bertanding dalam satu event turnamen sepak bola memperebutkan piala Kandaku Pickup yang pertama. Itulah uang tunai 50 juta dolar Amerika saudara-saudara. Lepas satu bola. Kita lihat maksudnya kepada Bulik tadi gagal saudara-saudara. Kembali satu bola angkat di sana. Apa yang terjadi saudara? Rizal lambat di dalam, masih Rizal. Oh, kurang cermat saudara Rizal tadi. Kembali dicuri oleh pemain-pemain Perselu. Ada Syaril Kanti. Kita lihat baik sekali apa yang terjadi. Lepas, oh, bola sudah duluan ke lapangan pertandingan. Hingga satu bola terjadi lemparan ke dalam. Lakukan sudah ada Jafar Kandang. Inilah pemain pernah dipinjam oleh kesebelasan Galacticos Kota Juang Biru. Lagi-lagi kita lihat nomor 16 saudara Nanda melebar ke sektor kiri pertahanan. Akmaluddin mantan pemain PS AU Sukun. Kembali satu bola masih Perselu. Lagi-lagi kepada Akmaluddin.
Masih satu bola pendek-pendek, kita lihat apa yang terjadi. Yusri foul, pemain pernah dipinjam oleh PSAPPD. Kembali satu bola ke sana, kita lihat Furkan. Masih saudara Furkan, kita lihat pendek, baik sekali kita lihat. Coba dikejar oleh Wali. Kembali satu bola Furkan, melewati satu pemain lepas. Kali ini apa yang terjadi? Angka dalam kotak penalti berbahaya. Makalele tidak ada teman saudara-saudara, ditipis oleh Ricky Catering. Tadi kita lihat pemain pernah membela kesebelasan Galacticos Kota Juang Biren. Kembali Tunas Puna bangun serangan, angkat dengan kaki kiri, maksudnya kepada Yabes. Kembali gagal saudara-saudara. Lepas kali ini masih satu bola Akmaludin, coba tipis pada M. Ali, penjaga gawang yang cukup lama bergabung dengan kesebelasan PSLU Semawi. Masih Japar kandang, kita lihat ke sektor kiri Akmaludin, mantan punggawa PS Aulun Sukun. Kembali satu bola sana, kita lihat Yusri foul, lagi-lagi Akmaludin. Masih lihat teman, angkat dengan kaki kanan pendek, maksudnya pada Makalele. Pemain pernah membela panci kesebelasan PS ABAC besar. Masih Makalele, heading, baik sekali kita lihat. Lepas satu bola, kita lihat. Oh, sayang, seribu sayang Mariana Kaitoli Abang. Kembali Wadi di sana, kita lihat apa yang terjadi saudara-saudara. Masih cari rekan, dia coba bangun serangan lewat sektor dengan pertahanan. Kembali di sana ada Yabes. Apa yang terjadi saudara-saudara? Coba berikan satu bola Aulia Rizky, melebar siap kanan, kita lihat. Masih satu bola pendek-pendek Ricky Catering, pemain pernah membela panci kesebelasan Galacticos Kota Juang Biren. Kembali ke duel udara. Apa yang terjadi? Yabes masih pendek-pendek. Kembali Perselu bangun serangan lewat kaki nomor punggung 12, kita lihat yaitu Fani Aulia. Masih atrek belakang Akmaludin. Masih di sana kita lihat nomor punggung 2 Japar kandang. Masih lihat teman, masih satu bola pendek-pendek Perselu, berikan pada nomor punggung 14, kita lihat saudara Furkan. Masih Furkan, coba berikan pendek lagi kepada nomor punggung 10, kita lihat tadi saudara Rijal Lambat. Kembali di sana ada Furkan, angkat lap kotak penalti ke perangkap offset. Saya kira tadi salah seorang pemain dari kesebelasan Perselu, saudara Makalele. Maka satu bola coba diberikan untuk kesebelasan Tunas Muda. Masih pendek-pendek, kita lihat Tunas Muda bangun serangan lewat kaki nomor punggung 17 tadi, kita lihat Fani AB. Lagi-lagi terjadi ke duel udara. Apa yang terjadi saudara? Masih Fani AB, kembali Bulek, gagal saudara-saudara. Masih pendek-pendek, kita lihat Perselu, coba dibayangi Bulek, masih gagal, angkat dengan kaki kanan di sektor tengah pertahanan kesebelasan Tunas Muda. Masih 0-0 pertandingan pada sore hari ini. Akmaludin, masih satu bola Akmaludin. Lagi-lagi baik sekali, kita lihat apa yang terjadi saudara Yusri foul. Hingga Anda sengaja biasa. Anda sengaja tanya. Madu burung pegah. Gat hat bola pegah mungkin bang geblo guna put tu mampu ribe apa. Kembali satu bola di sana, kita lihat apa yang terjadi saudara-saudara. Masih Tunas Buna di sektor kanan pertahanan. Masih cepat melatih satu pemain lepas kali ini. Nomor punggung 8 kita lihat tadi saudara Aulia Fikri. Masih atrek jauh ke belakang kepada nomor punggung 6, kita lihat saudara Al-Hadi Al-Kaltiri. Kembali Wali di sana, kapten ke-11. Kembali satu bola di sana, kita lihat lepas. Berikan ke sektor kanan pertahanan. Kembali Tunas Muda, angkat dengan kaki kiri. Sayang saudara-saudara, tembakan dari Yusri Korea masih menyamping di sebelah kanan gawang, dikawal oleh M. Ali. Inilah merupakan penjaga gawang hari ini, boleh kita katakan mantan pemain divisi, baik saudara Boy Haki dari Persiraja Kota Banda Aceh, juga saudara M. Ali PSLU Semawi. Lepas depan, berikan satu umpan di sana, kita lihat apa terjadi. Cross dalam kotak penalti. Lagi-lagi serangan datang kali ini, apa yang terjadi saudara? Coba berikan. Oh, kandas kali ini saudara, coba diambil oleh
pemain nomor punggung 17 dari Pani Abi. Lepas kali ini kembali dicuri oleh nomor punggung 16. Kita lihat apa yang terjadi. Nanda, sayang saudara-saudara, umpan yang diberikan Nanda tadi kurang cermat. Kembali serangan diambil oleh Ricky Cetring. Kita lihat pemain pernah main bola pancik ke-11 Galacticos Kota Juang Bireng. Di sana ada Wali, mantan pemain PSAU Lut Sukun, kembali lepas. Saudara nomor 9 Syariel Kante, masih Syariel pemain Bulik. Kita lihat Pandi Bulik, masih Pandi angkat satu bola. Reh tadi kita lihat masih pendek kembali nomor 17. Kita lihat Pani Abi angkat dalam kotak penalti lepas Yabes. Apa yang terjadi saudara, kurang cermat tadi. Satu heading dari Yabes hingga mandua rebah. Oh, mahanam galah rebah mandua cincok bola mahan. Pak Kamariana. Oh, Kamariana cok bola yang liangin. Dari satu bola kita lihat apa yang terjadi saudara-saudara. Masih Perselu bangun serangan lewat sektor kanan pertahanan. Coba berikan kepada nomor 12 kita lihat saudara Pani Aulia. Lagi-lagi gagal di sana. Ada Wali. Coba berikan kepada nomor 17. Apa yang terjadi saudara-saudara. Tadi Pani Abi, masih Wali angkat jauh. Kembali satu bola kita lihat Tunas Muda, masih Syariel Kante, pemain pernah dipinjam oleh kesebelasan Pelus Semawe atau Aceh Utara FC. Kita lihat kembali nomor 3 tim Muhammad Iqbal, lagi-lagi membentur salah seorang wingback kiri dari kesebelasan Perselu FC. Hingga satu bola terjadi lemparan ke dalam. Syariel Kante, masih pendek kita lihat Syariel coba angkat dengan kaki kiri dalam kotak penalti, maksudnya pada Yafes. Masih ada Akmaluddin, merupakan wing paling tangguh dari kesebelasan Perselu. Kembali satu bola kita lihat Syariel lepas. Kemah hanam dalah anak sengaja memang hanam dalah bang kira agak gede kalau tidak. Kembali satu bola sana kita lihat kena Pak Wasit benar hanam dalah. Mungkinnya dua ke Wali misalnya tepat main bola bro. Anak sengaja mana pula. Kembali satu bola kita lihat Akmaluddin coba berikan satu umpan pendek di sektor kiri pertahanan. Nanda coba berikan ke sektor kanan pertahanan nomor 14 Furkan, masih Furkan di sana kepada nomor 12. Kita lihat saudara Pani Aulia, kembali nomor 16 kita lihat saudara Nanda, masih Nanda lihat teman, masih pendek kita lihat kepada nomor 12 Pani Aulia, masih Pani kita lihat. Lagi-lagi terjadi lemparan ke dalam karena dibuang oleh wingback kiri dari kesebelasan Tunas Muda. Coba diambil oleh nomor 14 Furkan. Lakukan sudah Furkan tadi kita lihat. Masih satu bola pendek di sektor bawah pertahanan kesebelasan Tunas Muda. Di sana ada Yabes. Kembali Syariel Kante coba melatih satu pemain, berikan ke sektor kanan pertahanan Abdullah apa yang terjadi. Masih satu bola umpan di sana kita lihat nomor 11 saudara Yusri Korea, lagi-lagi dibuang keluar lapangan pertandingan. Hingga satu bola terjadi lemparan ke dalam oleh nomor 3 tim Muhammad Iqbal. Lakukan sudah kepada saudara Wali kepada pemain tengah Yabes. Di sana lepas kita lihat nomor 11 tadi Yusri Korea. Kembali serangan datang dari kesebelasan Perselu lepas. Kali ini apa yang terjadi saudara? Oh, lambat saudara. Jatuh dalam pelukan penjaga gawang saudara Boy dari kesebelasan Tunas Muda FC. Kembali Ricky Cetring, pemain kelahiran Cetring kita lihat tipis pada penjaga gawang. Oh, hampir berbahaya. Kembali di sana Aulia Fikri nomor 8. Center back kiri kita lihat nomor 6 saudara Al Hadi. Kembali coba diberi kepada Pani Abi. Di sana ada Wali. Pani Abi kembali, Wali kembali. Di sana ada nomor 8 Aulia Fikri angkat jauh ke sektor kanan pertahanan. Masih kita lihat Tunas Muda masih 0-0. Kurang cermat ada Akmaluddin. Heading Syariel Kante.
Lepas satu bola kita lihat masih Aulia Fikri jatuh dalam pelukan penjaga gawang Muhammad Ali. Kita lihat kembali nomor punggung 12, kita lihat Fani Aulia. Apa yang terjadi lepas Fani, kita lihat coba dikejar oleh nomor punggung 17 saudara Fani Abi. Lagi-lagi terjadi lemparan ke dalam karena tes dengan Fani Abi nomor punggung 17 dari kesebelasan tuan rumah. Lakukan sudah. Di sana ada Depan, berbahaya. Kita lihat tendangan Depan tadi. Kembali serangan datang dari Nanda, melebar ke sayap kiri. Masih pendek-pendek, kita lihat saudara Rizal Lambak gagal. Kembali satu serangan balik ke sektor bawah. Akmaludin, Makalili. Masih terjadi top duel udara tadi. Lepas dibuang keluar lapangan pertandingan. Bola. Oh kana. Bola yang karut ulua kemolake beli niki dalam saudara lun. Terjadi lemparan ke dalam Perselo. Lujuk kita lihat dari kota Lut Semawai. Apa yang terjadi? Oh, lagi-lagi dibuang keluar lapangan pertandingan oleh Al Hadi. Bola. Tolong jo bola saat bola yang kada luar beli niti dalam. Dek kena bola dek. Engkau. Oh nyoy pak bola dah bawa pak ni tu apa sana. Bola. Petugas bola ho. Oh ipak kena. Mana laki bele tuju. Muka laki baru tuju. Kecuali kai laki le Dik Mariana. Oh kai budi dulu tu. Kali ke offset. Bagi saya bengkok lagi ya. Baru bumi anglah. Budi ulah tu. Kembali satu bola kita lihat cross kotak penalti. Tidak ada teman saudara-saudara. Kembali Makalili. Heading satu bola. Tidak ada teman. Kembali kita lihat Yusri Korea. Lepas Yusri. Lepas. Apa yang terjadi saudara-saudara? Yusri Korea kita lihat lepas di lapangan terlambat sudah kau datang padaku. Kembali satu bola lambat tadi kita lihat dari Yusri Korea. Apa yang terjadi? Kembali Perselu bangun serangan lewat sektor tengah pertahanan. Kembali satu bola pendek-pendek kita lihat nomor punggung 12 Fani Aulia. Masih Fani di sana coba kerjasama dengan Rizal Lambat, berikan di sektor tengah pertahanan. Kembali apa yang terjadi saudara-saudara? Nyah nampak laki maah baru ide main bola dua go di Mandang Tiju lawan Paya Demam. Ya amban Yuali dua. Hana dawa yang dawang kita nyawa dua. Wa main hana. Kembali satu bola pelanggaran menurut wasit tadi pas di depan Bapak wasit. Maka satu bola coba diberikan untuk kesebelasan Perselo FC. Kita lihat siapakah yang melakukan. Ada nomor punggung 12 Fani Aulia. Pemain berasal dari PSAPPD. Kita lihat pagar betis 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain. Kita lihat tangannya di eskondel masing-masing. Fani Nah yang saudara-saudara, satu tembakan Fani Aulia tadi hampir membahayakan gawang kesebelasan Tunas Muda yang dikawal oleh saudara Boy, mantan punggawa Persiraja Kodam Banda Aceh. Kita lihat kembali corner kick atau tendangan penjuru. Coba diambil oleh Fani Aulia. Digeser baju saudara Lung Bujus Lucipa Kronen. Fani lakukan sudah. Makalili berbahaya. Sayang saudara-saudara, satu bola berbahaya. Tanya apa yang terjadi? Fani Aulia angkat dengan kaki kiri. Apa yang berbahaya? Lagi-lagi dibuang keluar lapangan pertandingan. Memang keras. Memang tenang. Balik satu bola kita lihat apa yang terjadi saudara. Lagi-lagi masih kita lihat hampir berbahaya.
Masih ada Syaril Kanti. Kembali pulih di sana kita lihat lepas. Saudara boleh coba berikan pada nomor punggung sudah Yusri Korea. Oh, anak itu anak dalah. Kecuali kali itu tenang. Honda Kijang atau ayah beliau tenang. Kembali satu bola di sana kita lihat apa yang terjadi saudara-saudara. Masih Perselu bangun serangan. Wajaki nomor 15 kita lihat masih satu bola pendek-pendek 16 musuh kami tadi saudara Nanda. Kembali Nanda di sana kita lihat dari Perselu. Coba berikan lihat teman. Di sana ada Depan. Oh, berakhir sudah. Pertandingan babak pertama 40 menit. Sekarang Panti Pulut masih mencoba untuk ambilan janjang. Baik tiga doang sudah lakukan saudara. Satu penempatan umpan pendek. Mencoba untuk menemukan kembali pola permainan setelah tadi sempat larut dalam masa istirahat. Satu heading tadi kita saksikan saudara berbahaya kali ini. Jafar Kandang cukup baik kita saksikan, langsung saja berikan ada Depan di sektor kiri. Sesaat kita saksikan Depan mencoba untuk alirkan umpan ke daerah kotak penalti. Dibayang-bayangi tiga pemain, satu sentekan Irwandi Makalele kita saksikan satu kali kontrol dan sayang sekali inilah kita saksikan saudara Irwandi Makalele putra Aceh berdarah Ambon ini tampaknya saudara belum mampu berbuat banyak di menit-menit awal. Sementara kita saksikan langsung saja satu penempatan umpan lambung. Oh, free kick tadi meskipun tidak berunsur kesengajaan, sebuah upaya helah coba dilakukan para pemain dari kesebelasan Persilo Kuta Makmur. Tentunya tendangan bebas diberikan wasit bagi kesebelasan Laskar tuan rumah. Ada Rizky Ramadan, mantan pemain PSAP PD, lambungkan umpan ke daerah kotak penalti yang dimaksud tadi kita saksikan pemain nomor 3 saudara DM Iqbal, di mana bola meninggalkan arena pertandingan dan hanya melahirkan sebuah tendangan out gawang. Inilah goalkeeper yang ditugaskan untuk menjaga keperawanan gawang dari kubu kesebelasan Persilo Kuta Makmur, merupakan penggawa PSLS Lok Semawi Muhammad Ali. Kita lihat masih dilihatkan melalui kaki kanan, cukup terukur kali ini. Lambungkan umpan kita saksikan satu heading selamatan umpan tadi, mana kita lihat bola meninggalkan arena pertandingan. Kembali dalam penguasaan Tunas Muda Marikawan selaku tim tuan rumah. Kita saksikan saudara DM Iqbal sudah lakukan, ada Bulek tadi yang dimaksud. Kembali satu upaya kontrol. Kita lihat terjadi satu perebutan dan sayang sekali saudara. Bagaimana kita saksikan beberapa meter dari pantuan Bapak Wasit Mersal Sabri, tampaknya sebuah aksi free kick saudara, sliding tackle. Dan dua pemain saat ini masih mengerang kesakitan. Sebentar masih kita nantikan akankah Bapak Wasit memanggil medis. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita saksikan. Baik, inilah sebuah peluang tentunya lewat tendangan bebas diberikan wasit bagi kubu kesebelasan Persilo saudara Abdullah laku eksekutor. Kemana akan dituju Irwandi Makalele kita saksikan dibayang-bayangi sederetan para penggawa dari kubu kesebelasan tuan rumah. Lakukan sudah Irwandi Makalele mencoba kembali untuk melakukan kontrol. Satu scrimmage di daerah kotak penalti kita saksikan 1-2 cukup baik tadi langsung satu ke daerah gawang. Oh, sayang sekali saudara, bagaimana aksi brilian blok kembali dilakukan oleh libero tim pertahanan dan kubu kesebelasan Laskar tuan rumah. Dengan mudah tadi dapat diamankan penjaga gawang Boy. Baik, kita saksikan Boy kemana akan dituju. Sebentar cuma bola Boy melalui kaki kanan, jauh lambungkan umpan ke lingkaran tengah. Ada pemain nomor 9 yang dimaksud Syaril Kanti. Gagal tadi kontrol dilakukan Syaril Kanti dengan umpan-umpan heading. Kita lihat dua tim masih mencoba untuk memainkan tempo permainan lamban saudara. Ini merupakan satu taktik untuk dapat membaca pola pertandingan atau permainan lawan. Sementara kita saksikan saudara masih di kaki para pemain kubu kesebelasan Laskar tuan rumah. Kita saksikan melalui kaki pemain nomor 5, arahkan kali ini memasuki daerah kotak penalti, namun Akmaluddin begitu jeli tadi kita saksikan heading penyelamatan. Masih di lini pertahanan kembali Laskar tuan rumah. Kali ini DM Iqbal. Saksikan kemana akan dituju, cukup terukur, arahkan satu kerjasama lewat motivasi umpan langsung tadi. Wali merupakan otak penyerangan bagi kubu kesebelasan Laskar tuan rumah. Pemain yang diterbangkan langsung dari kubu kesebelasan PSDS Deli Serdang. Dan baik saudara, baik perhatian wasit, terjadi penukaran pemain untuk kesebelasan tuan rumah. DM Iqbal 3 ditarik keluar, yang masuk saudara Ulul Azmi dengan nomor punggung 4.
Ya, satu perombakan dilakukan oleh arsitektur sang pelatih dari Laskar tuan rumah. Tentunya diharapkan untuk mempertajam kembali barisan serang. Sementara sebuah tekanan dilakukan Persilo kali ini. Irwan Dimakal ini sebuah penempatan umpan heading menyilang, namun tidak ada rekan yang turut membantu. Ya, kita saksikan kembali melahirkan sebuah lemparan ke dalam. Akankah kita lihat menit-menit awal di pertandingan babak yang kedua, anak-anak Laskar Jingga Persilo Kuta Makmur berhasil memanfaatkan sebuah peluang, namun bola tadi meninggalkan arena pertandingan. Rizky Ramadan, Kibaran Panji terangkat dari arsitektur sang pelatih. Maksud kami dari asisten wasit. Bila kita saksikan tendangan bebas saudara. Rizky Ramadan merupakan satu center back atau Riven yang pernah bermain di kota Kerupuk Muling PSAPPD. Angkat lambung ke daerah kotak penalti. Kita lihat sudah saudara dia best satu sambaran heading atau menempatkan tadi satu penempatan umpan. Kembali kirimkan umpan tarik. Coba dibayang-bayangi kita saksikan memasuki daerah kotak penalti, terlalu deras tadi. Wah, letakkan umpan terobosan yang coba dibangun para pemain Laskar tuan rumah. Kembali dikuasai para pemain dari kubu kesebelasan Persilo. Lewat kaki kita saksikan Depan kali ini angkat sebuah kerjasama melalui Depan kali ini arahkan ke daerah kotak penalti. Sayang kita saksikan sudah saudara kurang terukur. Sementara sebuah aksi duel pop tadi mengarah pada pelanggaran sosial. Sebuah aksi sikutan dilakukan oleh Depan. Mana ya bikin rayu draw. Yalah, laga cukup krusial. Penentuan nasib bagi dua tim untuk dapat mendekatkan diri ke ambang sang jawara. Kali ini Septiko saja kita saksikan ada pemain nomor 17 angkat keras ke daerah gawang. Kita lihat berbahaya dan masih saja kita saksikan. Wow, sudah sangat baik tadi. Sebuah mobilitas serangan cukup terorganisir dilakukan oleh Laskar tuan rumah. Berawal dari satu penempatan umpan lambung ke daerah kotak penalti dan sebuah bola rebound tadi berhasil dituntaskan dengan sempurna. Ujung tombak tuan rumah mengantar kedudukan 1-0 sementara tuan rumah Tunas Muda memimpin. Ya, saudara kita saksikan cukup baik motivasi serangan begitu terorganisir dilakukan oleh kubu kesebelasan Laskar tuan rumah. Sementara mereka boleh tampil unggul 1-0. Dan langsung saja kita alihkan kembali perhatian pertandingan saudara mencoba kembali untuk meningkatkan tempo serangan. Ya, best pemain yang lama kita saksikan bergabung bersama kubu kesebelasan PSA Uluk Sukun ini mendapat tadi kawalan cukup sengit dilakukan oleh Riven Tangguh sektor kanan dari kesebelasan Persilo Kota Makmur. Wali pemain yang kerap ditempatkan untuk melakukan eksekusi bola-bola mati. Inilah Wali kita lihat. Sementara 2-3 pemain kembali membanjiri daerah kotak penalti. Akankah Wali berhasil menempatkan satu umpan lompat cukup baik? Langsung saja ke daerah gawang berbahaya dan jelas tadi kita saksikan saudara satu langkah kiranya motor serang dari kesebelasan tuan rumah terjebak di posisi offside. Nyelapan dipulih. Sementara kita saksikan satu tekanan serangan balik. Kembali coba diperagakan para pemain dari kubu kesebelasan Persilo kali ini lewat kaki Depan. Sayang sekali kita saksikan jelas tadi dua langkah kiranya motor serang sayap kiri dan kesebelasan Persilo terjebak tadi di posisi offside. Lewat kaki pemain nomor 15 Rizky Ramadan. Ya, jauh lampukan umpan ke depan. Free kick saudara. Dan sore hari ini kita saksikan penonton yang turut menyaksikan jalannya pertandingan saudara antara dua tim. Capai angka 2.000 pasang mata para penonton. Ya, sementara saudara untuk kelanjutan pertandingan di separuh masa babak yang kedua ini akan kembali dilaporkan oleh rekan kami Bung Usman. Silakan. Merupakan bola flypay kita lihat ke belah wasit Yabes. Kembali coba berikan satu umpan. Di sana ada Bulik. Seperangkap offset saudara nomor 12 tadi saudara Bulik kita lihat.
Lagi-lagi heading cukup baik. Kita lihat apa yang terjadi. Di sana ada Yabes. Kembali Perselo angkat dengan kaki kiri. Di sana ada Syaril Kanti. Kita lihat masih ada kapten kesebelasan Wali. Masih Syaril Kanti. Maksudnya pada nomor 11 tadi kita lihat saudara Yusri Korea yang menciptakan satu gol. Kembali lepas saudara Yusri Korea yang baru saja menciptakan gol. Wow! Satu bola kita lihat. Tendangan salto tadi dari Bulik kita lihat. Masih di atas meter gawang dikawal oleh saudara Muhammad Ali. Mantan punggawa Perselo Semawe. Kembali dapat kandang. Masih satu bola pendek-pendek Perselo angkat jauh. Yang dituju Makalili kita lihat dibuang keluar lapangan pertandingan hingga terjadi lemparan ke dalam. Bola tadi. Petugas bola. Ipak kena. Kembali untuk besok sore dengan campur pada ketinggalan Bantayan FC dari Kecamatan Seludun. Hadir sejumlah pemain-pemain terbaik mereka siap berhadapan dengan kesebelasan itulah Mantara FC dari Luskun Aceh Utara. Kembali Japar, masih ada Akmaludin, mantan pemain PSA Ulun Sukun. Salah umpan kali ini. Kembali Ricky Catering lepas kali ini boleh. Apa yang terjadi saudara-saudara? Coba berarti 1, 2, 3 pemain. Lepas kali ini kita lihat di sana ada jatuh tembakan dari nomor 11 Yusri Korea tadi kita lihat. Masih ada Abdullah, masih pendek-pendek kita lihat bersama nomor 12 kita lihat saudara Padi Aulia angkat maksudnya pada Makalili kurang cermat. Di sana ada Syaril Kamri. Coba berarti satu pemain. Lepas kali ini masih dicuri oleh pemain-pemain Perselo Makalili. Coba berikan depan di sana kita lihat masih depan angkat satu bola depan lakukan penalti berbahaya. Lalu bola kita lihat di sana ada Syaril Kamri. Apa yang terjadi saudara-saudara? Berikan saja satu umpan di sana ada boleh kita lihat apa yang terjadi saudara-saudara. Masih boleh angkat jauh ke sektor kanan pertahanan. Di sana ada Yabes. Masih satu bola Yabes kita lihat tenang undamai belum. Kembali di sana ada Wali. Masih satu Wali di sana ke sektor kiri pertahanan. Coba berikan satu umpan kita lihat apa yang terjadi saudara-saudara. Masih kesebelasan sudah sebenarnya angkat di heading oleh berbahaya Syaril Kante. Mame. Coba bola kede uyu bak sawit. Ngajak bola lain. Kembali satu bola kita lihat jauh keluar lapangan pertandingan. Satu setakan dari pemain Tunas Muda. Kembali masih Akmaludin. Kerjasama cukup baik dengan pemain bawah kesebelasan Perselo. Ada Japar kandang kita lihat. Angkat melebar ke sektor kanan pertahanan. Apa yang terjadi masih Perselo, bola sudah keluar. Meninggalkan lapangan pertandingan. Memang pertandingan pada sore hari ini cukup seru. Kita lihat dua kesebelasan menjual serangan silih berganti baik dari Perselo maupun dari Tunas Muda. Syaril Kantil pas. Apa yang terjadi? Coba berikan kepada nomor 17. Kita lihat di sana apa yang terjadi. Lepas di sana Pani Abe. Masih kita lihat coba dikejar oleh Yusri Korea. Masih Yusri Korea. Coba berikan satu umpan. Masih Yusri. Di sana ada Wali masuknya. Gagal kali ini saudara-saudara. Coba diambil oleh Depan. Masih satu bola Depan di sana kita lihat. Coba melatih saudara Ricky Catering. Masih Depan. Apa yang terjadi saudara-saudara? Membentur saudara Ricky Catering. Masih kembali satu bola nomor 12. Kita lihat di sana apa yang terjadi saudara. Masih satu bola pendek-pendek kita lihat. Kembali coba dikejar oleh Rijal Lambang. Masih Rijal. Coba berlatih 1, 2, 3 pemain. Lepas kali ini kita lihat. Dibuang keluar lapangan pertandingan. Hingga lagi-lagi terjadi lemparan ke dalam untuk Perselo. Lakukan sudah. Masih satu bola pendek-pendek 14 Purkan. Masih satu bola Purkan kita lihat. Coba berikan pendek pada Nanda. Masih Nanda angkat kotak penalti. Makalele jatuh dalam pelukan penjaga gawang. Kita lihat tadi saudara Boy. Penjaga gawang dari kesebelasan Tunas Muda. Itulah untuk besok sore, jangan sampai lupa dan ketinggalan. Putra Udi itu dong. Kembali satu bola di sana kita lihat Akmaludin. Masih ada Kante.
Atrek pada nomor punggung 17 kita lihat Fani AB. Salah umpan, di sana ada Japar Kandang. Masih Japar Kandang kita lihat melebar ke sektor tengah pertahanan. Banyak 3 orang tu. Masih pendek-pendek Nanda tadi. Coba berikan kepada 3 dah masuk orang. Makaleli tadi kurang cermat saudara-saudara hingga bola meninggalkan lapangan pertandingan. Itulah besok sore jangan sampai lupa Bantayan FC hadir bersama penjaga gawang dari Perul Sipawe, Rowas, Darkaci, Kayum, Ana Sumatera, Rafi Nekuk, Basir, Ajis, tim Muhammad Reza dari PSAPPD. Besok siap membela panci kesebelasan Bantayan FC dari Kecamatan Sentul. Lepas kali ini Bule. Berubah kedudukan menjadi 2-0. Saya yang peluk kena aja, saya yang peluk dia balung mana? Yang peluk katnya. Boleh dia balung Pak Cok Peng. Ya Cok Peng. Ya Cok Peng 4-200 ira 50 ilung tu 50. Oh Cok baik budi ulu tedung Pak. Ya, Peng bunuh Cok belang Cok dah. Dah balik. Yang Peng bunuh ni Cok belang. Berubah kedudukan 2-0 tu. Aku pick up yang pertama. Itulah memperebutkan uang tunai. Juara 1 $50 juta Amerika saudara-saudara. Kembali satu bola di sana kita lihat. Biarkan saja oleh nomor punggung 6 saudara Al-Hadi. Hingga meninggalkan lapangan pertandingan hingga terjadi tendangan gawang untuk kesebelasan Tunas Muda FC. Kita lihat coba diambil oleh penjaga gawang mantan punggawa Persiraja Kota Banda Aceh. Inilah Boy. Masih kita lihat Boy lakukan sudah dengan kaki kanan melewati garis tengah, di heading oleh pemain dari Perselo. Masih satu bola di kaki Japar Kandang. Pendek-pendek kita lihat Nanda tadi. Oh, salah umpan Cario Kante. Yabes, pemain kelahiran Mantan Sijuk sampai ini saudara-saudara. Kembali Yabes, pemain cukup lama. Oh, tendangan langsung saudara Yabes. Kita lihat sudah lama bergabung dengan kesebelasan PSA Uluskun Abdullah. Kembali satu bola di sana kita lihat apa terjadi. Fani Aulia. Masih Fani angkat dengan kaki kiri, di heading oleh pemain bawah kesebelasan Fani AB. Iya, terperangkap offset. Memang kali itu pun offset pun naik pun anaknya mana pun nak berpeluang. Memang kali itu pun draw ke anak. Memang je teh dia nyo. Itu pun. Kembali kita lihat Akmaludin dari Perselo yang sudah tertinggal 2-0. Abdullah. Masih Abdullah kita lihat angkat dengan kaki kiri laporan penalti Makalele. Berbahaya kita lihat kembali coba dikejar oleh Furkan. Dicuri oleh pemain-pemain Tunas Muda. Apa yang terjadi saudara? Masih berikan satu umpan di sana. Ada Bulik kita lihat. Masih satu bola Bulik. Lepas satu. Di sana kita lihat melebar sayap kanan. Di sana ada Yapes. Masih satu bola Yapes. Berikan ke sektor bawah pertahanan kita lihat. Tim Mama Iqbal. Masih di sana kita lihat Syaril Kanti. Kerjasama cukup baik. Di sana ada Wali kapten kesebelasan. Masih Wali angkat jauh. Di sana ada nomor 17 Fani AB kita lihat. Lepas saudara Fani AB dapat penalti berbahaya. Sayang 1000 kali sayang. Untung ada kepala daripada Japar Kandang. Nyambok piung kan. Lincah mami. Oh salah beli. Pegang budi ulu kedung. Oh ni ke saya bacut saudara Lun. Yang putra dong. Kalau. Hah? Mau belah ke naik? Putra. Kleng-kleng. Oh, bodinya. Bokling. Itu. Apa yang terjadi saudara berkeras-keras? Dalam kotak penalti cukup berbahaya tadi.
satu bola tendangan cukup keras oleh Bulik tadi, hingga satu bola di depan gawang saudara M. Ali, satu bola berkiras-kiras atau mikir-kira. Kembali satu bola Jafar kandang di sana, kita lihat apa yang terjadi saudara. Masih satu bola pendek-pendek Yusri Fal coba berikan ke sektor kanan pertahanan. Hingga satu bola meninggalkan lapangan pertandingan, terjadi lemparan ke dalam Akmaluddin, lakukan sudah. Masih kita lihat Persela bangun serangan lewat sektor kiri pertahanan kesebelasan Tunas Muda. Lepas nomor punggung 10 kita lihat Rijal Lamba, masih kurang cermat kali ini diambil kembali oleh pemain-pemain Tunas Muda. Masih di sektor bawah pertahanan, berikan ke lingkaran tengah, di sana ada Wali, kerjasama yang baik kita lihat bersama Pani Api. Lepas Syaril Kante kita lihat, oh sayang saudara-saudara, tipis pada penjaga gawang. Di sana masih ada Jafar kandang. Masih lihat teman, apa yang terjadi saudara, satu bola. Oh, salah umpan kali ini. Lagi-lagi Akmaluddin, tipis pada penjaga gawang M. Ali yang sudah tertinggal 2-0. Masih M. Ali, mungkin kiper-kiper punya Madum kembali satu bola, kita lihat di sana apa yang terjadi saudara-saudara. Lepas di sana ada Makalili, apa yang terjadi, masih satu umpan kita lihat. Lepas di sana kita lihat depan, di sana masih depan, berikan satu umpan. Oh, kena Bapak Wasit kedua gol. Memang kita bola itu. Kembali depan, kita lihat apa yang terjadi. Lepas sayang saudara-saudara, tembakan dari Pani Aulia masih membentur di atas kawan, dikawal oleh saudara Boy Haki. Masih 2-0. Jok bola. Bola aja itu deh terus. Itulah untuk besok sore, jangan sampai lupa dan ketinggalan. Itulah antara kesebelasan Bantayan FC dari Kecamatan Sunudun. Hadir sejumlah pemain-pemain terbaik mereka. Siap berhadapan dengan kesebelasan Mantara FC dari Luskun Aceh Utara. Merupakan partai tunggal karena bermain sama kuat dan adu penalti Cipluk Nuk Daho. Kembali satu bola di sana, kita lihat apa yang terjadi saudara-saudara. Di sana ada Wali, coba berikan pada nomor 17, kita lihat saudara Pani Abi. Masih Pani coba melatih 1, 2, 3 pemain. Lepas kali ini di sana ada Bulik, lagi-lagi Syaril Kamti. Masih satu bola Syaril kepada kapten kesebelasan, yaitu apa yang terjadi saudara. Coba melewati satu pemain Yusri Korea tadi. Masih kita lihat angkat jauh ke sektor kiri pertahanan, kita lihat apa yang terjadi. Masih satu bola pendek-pendek, di sana ada Rizky. Oh, lagi-lagi terperangkap pada posisi offset. Kita lihat salah seorang pemain dari Tunas Muda. Kembali serangan datang kali ini dari kesebelasan Perselu. Coba berikan di sana ada Devan. Coba berikan satu umpan, dicuri oleh pemain nomor 6 tadi, kita lihat saudara Al-Hadi. Hingga satu bola terjadi, masih pendek-pendek. Di sana ada Ricky Catherine, kerjasama dengan Wali, kapten kesebelasan Tunas Muda. Masih ada nomor 17, kita lihat di sana saudara Pani Abi. Lepas kontrol baik sekali oleh Yusri Korea. Masih satu bola Yusri Korea, kita lihat apa yang terjadi saudara. Coba melatih 1, 2, 3 pemain. Lepas kali ini sana ada Syaril Kante. Masih di sektor tengah pertahanan saudara Wali, kapten kesebelasan angkat. Diabet terperangkap pada posisi offset. Kita lihat, coba berikan sada. Di sana ada Akmaluddin, pemain yang sudah cukup lama bergabung dengan kesebelasan PSAU Luskun. Akmaluddin angkat, kurang cermat. Kembali di heading oleh Akmaluddin. Masih di sana ada depan dari kesebelasan Perselu. Angkat dengan kaki kiri, lapotak penalti. Makalele, gol dadai. Wah, satu bola jalan kita lihat apa terjadi. Macam ni jauh. Ini banyak orang tolak boleh berikan dedek kembali kita jaya. Apa yang terjadi? Satu bola jauh abang terjadi saudara-saudara. Masih satu bola pendek-pendek, kerjasama cukup baik di sana nomor 6 kita lihat saudara Yusri Fal. Berikan saja satu bola, kita lihat di sana ada Wali. Kembali di sana ada Yafes. Ada apa yang terjadi, Syaril Kante. Masih satu bola Syaril, angkat di sektor tengah pertahanan. Kembali di sana ada Bulik. Coba berikan satu umpan, kita lihat. Lepas satu bola kita lihat. Di sana nomor 17 Pani Abe. Lemparan putar penalti. Lambat sudah kau datang padaku. Kembali satu bola di sektor kiri pertahanan, kita lihat di sana apa yang terjadi. Masih Rizky Ramadan, kita lihat apa yang terjadi. Masih satu bola. Oh, orang cermat. Masih Jafar kandang bersama Yabes.
kembali kerjasama cukup baik. Di sana ada Akmaludin dari kesebelasan Perselo. Masih Akmaludin kita lihat. Masih coba berikan di sektor tengah pertahanan nomor 12. Kita lihat tadi apa yang terjadi saudara Pani. Masih kita lihat angkat. Depan sudah berubah posisi kembali kita lihat. Satu bola depan. Apa yang terjadi saudara-saudara? Tertahan. Masih lepas. Depan. Lakukan penalti. Jauh. Wow. Sudah boleh sana kita lihat carikan di apa yang terjadi saudara-saudara. Coba berikan satu umpan di sana ada Japar Kandang. Kembali Akmaludin. Japar Kandang. Akmaludin. Japar Kandang. Akmaludin. Kembali Japar Kandang kita lihat berikan saja kepada Nanda Lubis. Masih satu bola Nanda lebar siap kanan. Akmaludin masih satu umpan kita lihat angkat cross dalam kotak penalti. Ada Wali saudara-saudara. Masih satu bola pendek-pendek kita lihat dari kesebelasan. Baru satu bola depan kita lihat. Masih lepas saudara depan. Kakak tenang. Memang rung tadi baconya kepada Pratiawasit dari kesebelasan tuan rumah keluar 10. Yabes masuk 7. Reza Ewo. Yabes yang keluar dari Tunas Muda masuk Ewo. Kita lihat satu bola pelanggaran tadi di sektor kanan pertahanan kesebelasan Tunas Muda. Coba diambil oleh nomor 12. Kita lihat saudara Pani Aulia atau Abdullah Pani Aulia angkat lakukan penalti berbahaya, tidak ada teman. Ini yang baru masuk kita lihat apa yang terjadi. Bewo kita lihat apa yang terjadi. Masih satu bola di sana Tunas Muda penyerangan lewat sektor kanan pertahanan. Kembali di sana ada Pandi Bule. Masih satu bola kita lihat apa yang terjadi. Terperangkap offset. Kembali satu bola di sana kita lihat apa yang terjadi saudara-saudara. Masih kesebelasan Persero bangun serangan Akmaludin kerjasama baik sekali. Kita lihat 16 sana kita lihat saudara Nanda. Masih Nanda kerjasama dengan Abdullah. Masih kita lihat Abdullah angkat dengan kaki kiri dalam kotak penalti. Maksudnya kepada Makaleli tadi kurang Jerman. Angkat jauh ke sektor kanan oleh Yusri Korea yang baru masuk ini. Bewo tenang Bewo. Beres kembali Syaril Kante. Satu bola kita lihat Syaril lepas. Sayang saudara-saudara terjatuh Syaril. Hingga satu bola selamatlah gawang dari kesebelasan Muhammad Ali. Masih pendek-pendek Abdullah kerjasama dengan Depan. Masih satu bola Depan. Coba dibayangi oleh nomor 17 Pani Abi. Masih Depan Pani Abi. Depan Depan Abi. Rubah Kedro. Kembali satu bola sana kita lihat. Kembali dicuri oleh Depan. Masih satu bola kita lihat Depan. Lepas. Di sana kita lihat berbahaya. Satu bola lakukan penalti. Bahkan lele. Satu bola berbahaya. Tidak ada teman di sana kita lihat apa yang terjadi saudara-saudara. Masih satu bola di sana kita lihat Tunas Muda lewat Syaril Kante. Lepas kita lihat berdegap peluang baik peluang maka aku pegang malam betam entito. Kemudian satu bola di sana kita lihat apa yang terjadi saudara-saudara. Masih satu bola kita lihat Perselo bangun serangan lewat kaki depan. Masih depan di sana. Coba angkat. Pratiawasit dari kesebelasan Perselo keluar 17. Makalele masuk 8. Tasir. Jeki di dalam baik luar. Mekat di dalam lapangan itu. Trip domote purotu ngempinang. Kembali satu bola di sana kita lihat apa yang terjadi saudara-saudara. Kembali Tunas Muda bagus serangan lewat Syaril Kante. Berikan satu umpan dicuri oleh pemain Japar Kandang. Coba berikan ke sektor kanan pertahanan. Lepas kali ini kita lihat tidak terjadi apa-apa. Kita lihat kembali Wali ke tank kesebelasan daripada Tunas Muda. Masih lihat teman Syaril Kante. Coba berikan satu umpan pendek-pendek. Kita lihat Pani apa yang terjadi. Masih satu bola di sana kita lihat berputar di sektor tengah pertahanan. Kembali kita lihat Tunas
Muda. Masih di sana Syaril. Apa yang terjadi saudara-saudara? Masih satu bola pendek-pendek kita lihat kepada nomor punggung 12 saudara Pulik. Masih saudara Pulik angkat pendek kepada Syaril Kante. Masih satu bola kita lihat coba atrek belakang pada Wali Keteng kesebelasan. Kembali ada Pulik di sana kita lihat hampir berbahaya. Kembali dicuri oleh pemain-pemain kesebelasan Perselu. Berbahaya kita lihat ada Depan. Baik sekali kita lihat Depan. Masih lihat teman Depan. Salah umpan Depan kali ini diambil oleh Pani Abi saudara-saudara. Wali jauh. Wali tersentuh badan salah seorang pemain dari Perselu. Masih saudara Wali Keteng kesebelasan Tunas Muda. Di sana ada nomor 8 kita lihat tadi saudara Aulia Fikri. Masih lepas kali ini kita lihat apa yang terjadi. Berikan satu umpan. Ini sana kita lihat abang mati kita lihat yang Perselu penonton ngalu. Kayak 56 lah. Di sana kita lihat apa sebenarnya umpan. Handsball Hanam Gala di luar kotak penalti. Hanam Gala peduk aju Hana dawa-dawa min. Kembali satu bola kita lihat membentur handsball tadi salah seorang pemain dari kesebelasan Tunas Muda. Maka satu bola tendangan bebas coba diberikan untuk kesebelasan Perselu. Siapa akan mengambil 1, 2, 3 pemain? Ada Rizal Lambak 10. Juga ada 12 kita lihat. Pani Aulia. Siapakah yang melakukannya? Kalau tanya yang tu dipak bukan dipak buke. Dipak ke juga deh. Wow, hampir berbahaya tembakan daripada Pani Aulia tadi. Kembali satu bola kita lihat di sana apa terjadi. Terlalu tinggi kita lihat tadi saudara Bulik melompat di atas pagar saudara Makalili. Hingga satu bola coba diberikan untuk kesebelasan Perselu. Japar kandang lakukan sudah. Di sana ada Abdullah. Kita lihat apa yang terjadi saudara-saudara. Angkat. Abdullah ada Wali. Kembali lepas. Sayang saudara-saudara tidak ada teman. Jok madu gede. Wali. Nyanta boh kita boh. Mario. Kita yang ibu wah. Ke Ibu Mariana Kakara. Kembali satu bola di sana kita lihat apa terjadi saudara-saudara. Masih pendek-pendek bewok. Masih coba berliku atrek ke belakang. Kembali satu bola kita lihat tim Mama Iqbal. Lagi-lagi atrek ke belakang. Orang cermat tadi nomor punggung 6 Al-Hadi dicuri oleh pemain-pemain Perselu. Lagi-lagi membentur salah seorang Al-Hadi, pemain dari Tunas Muda. Hingga terjadi lemparan ke dalam, coba diambil oleh Makalili. Pemain yang pernah membela Persik kesebelasan PS Abi Aceh Besar, masih Makalili. Pendek kita lihat, nomor punggung 11, apa yang terjadi? Depan. Orang cermat tadi saudara-saudara masih tertinggal 2-0 kesebelasan Perselu FC. Oh Hanali. Hai Wali, kami mula macam ni. Wali, hai tengok kita kat kadi dua apa ben guna be. Wali main Wali ni dengan main bola ke itu biar. Kembali satu bola kita lihat. Heading Abdullah Wali. Masih nomor 17 kita lihat tadi saudara Pani Abi. Masih saudara Kulit. Masih ada Wali. Coba lah kapal dia nang migok bro. Ya Allah ya Rabbi bro. Yang nak dua bola kiban cara si budi dia gedungnya. Salah out betul. Abdullah yang out dari Perselu lakukan sudah baik sekali kita lihat. Masih pemain-pemain Perselu yang sudah tertinggal 2-0 kembali 16 tadi. Nanda coba berikan ke sektor kanan pertahanan Japar kandang. Tidak ada teman Japar, jauh maksudnya kepada Abdullah. Tapi satu bola di heading oleh pemain bawah kesebelasan
Tunas muda Yusri Korea tadi, masih Abdullah. Kerjasama cukup baik bersama 16 kita lihat Nanda dibuang keluar lapangan pertandingan hingga terjadi corner kick kita lihat atau tendangan penjuru untuk kesebelasan Perselu. Lepas satu bola kita lihat Nanda cukup berbahaya tembakan Nanda tadi kita lihat. Masih ada nomor punggung 6 saudara Yusri Fal. Heading Japar kandang. Oh, tidak ada teman saudara-saudara. Itulah untuk besok sore, jangan sampai lupa dan ketinggalan antara kesebelasan Bantayan FC dari Kecamatan Sunudun hadir bersama pemain-pemain terbaik siap berhadapan dengan kesebelasan Mantara FC dari Luskun Aceh Utara. Inilah pemain-pemain dari Bantayan FC Kecamatan Sunudun bersama penjaga gawang Rolas dari PSLU Semawe. Juga ada center back dari Kaci, Kayum, Anas Sumatera, Rafi Neko, Bashir, Haji, Tim Muhammad Reza, Fauzan, Fuad, Adi Bayor dan kawan-kawan. Mari satu bola kita lihat di sana apa yang terjadi. Masih satu bola pendek-pendek coba dikejar oleh Wali. Oh. Lakukan saudara Abdullah. Masih satu bola pendek-pendek 16 tadi kita lihat saudara Nanda jauh Japar kandang melebar sayap kanan Akmaludin wingback kanan dari Perselu angkat. Sayang saudara-saudara tidak ada penyerang-penyerang dari kesebelasan Perselu. Masuk kembali kita lihat nomor 17 saudara Pani Abi. Depan berbahaya Japar kandang. Jayang lagi apa berhambut mana gede kau ke Padima lihat gawat purunya kerak balik satu bola kita lihat apa yang terjadi saudara-saudara. Pertandingan tinggal tersisa 4 hari lagi termasuk final. Kembali satu bola sana kita lihat Syaril Kamti coba berlatih 1, 2, 3 pemain. Atrek ke belakang kita lihat masih ada Bewo angkat lagi-lagi ke belakang kita lihat apa yang terjadi saudara-saudara. Kembali satu bola di sana pendek-pendek kita lihat masih di sektor tengah pertahanan Wali jauh kepada Ricky Catering kita lihat yang sudah cukup lama bergabung dengan kesebelasan PSAPT di Kerepung Molin. Di sana ada nomor punggung 6 kita lihat Al Hadi, masih Al Hadi lepas kali ini coba berikan kepada nomor punggung 4. Apa yang terjadi saudara-saudara? Kembali satu bola pendek-pendek kita lihat angkat lepas Bewa. Oh, tenang. Nyan anak kumon ti budi ulio tudung hanjakan hajat tu sebab. Kembali satu bola di sana kita lihat apa terjadi saudara-saudara. Perselu bangun serangan. Sayang saudara-saudara. Satu umpan baik sekali tadi daripada Rijal Lambak nomor punggung 10 penyerang dari kesebelasan Perselu Lujo dari Kota Lu Semawe. Kembali satu bola pendek-pendek kita lihat Tunas Buda masih ada Wali di sana ada Syaril Kamti. Coba terjadi perebutan bola masih lepas kali ini Perselu masih di sektor tengah pertahanan kita lihat saudara Padi Olia tadi. Oh, lagi-lagi terperangkap offside saudara Depan. Kembali coba diambil oleh Ricky Catering kita lihat pernah juga dipanggil oleh PSMS Medan kita lihat saudara Ricky kelahiran Catering. Kembali satu bola pendek-pendek masih Ricky Wali Ricky kembali kita lihat angkat jauh di sana Kanti terjatuh lepas tidak terjadi apa-apa. Kita lihat apa yang terjadi masih Syaril apa yang terjadi lepas. Oh sayang jaro rebah mau pilot jaro kapuli anam gala rebah saya yang bacut mau pilot jaro ka tapat bermain 2 di Kerepung hede bak tim. Kembali satu bola di sana kita lihat Perselu. Inilah detik-detik terakhir pertandingan pada sore hari ini, tapi pertandingan masih
sportivitas yang cukup tinggi, baik dari Perselo walaupun sudah tertinggal 2-0 maupun dari kesebelasan Tunas Muda. Oh, Bewok sudah berubah posisi Bewok. Apa yang terjadi? Masih di sana ada Wali. Kerjasama cukup baik kita lihat. Masih satu bola pendek-pendek. Masih di sana ada Wali. Coba berikan satu umpan. Di sana ada Bule. Masih kita lihat Bule. Oh, Hawagop gitu. Anong bola? Ang ano siya bola sa ajo. Jok bola lain. Jok. Pat. Oh, ipat ka na. Udah kuah ke memang tik ayu. Tunjuk bola. Bola yang kada ulua beli nanti dalam saudara lun, urun si lun. Ya, hampir saja pertandingan pada sore hari ini jelas dimenangkan oleh kesebelasan PS Tunas Muda. Ya, berakhir sudah. Terima kasih bagi anda penonton kami, penggemar dan pecandu sepak bola. Juga bagi dua kesebelasan pemain, silakan bersalaman.